Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Setelah mungkin jedah yang cukup lama, maka saya memohon maaf kepada teman-teman sekalian atas jeda waktu yang amat sangat panjang ya. Karena banyak hal, banyak kewajiban yang lain yang memang segera harus diselesaikan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini pada bab yang kedua. Al-babus tsani minas sulasi al-mujarrad. Bab kedua dari fi'il sulasi al-mujarrad. Baik. Pada bab yang kedua ini adalah wazan fa'ala yaf'ilu. Sekali lagi, fa'ala yaf'ilu. Kalau kita lihat yang membedakan bab 1 dengan bab 2 adalah pada ainul fi'linya. Apa itu ainul fi'li? Yaitu huruf yang tengah ini. Coba. Nah, kalau ini fa'ala yaf'ulu. Fathu dhammin. Fathah dengan dhammah. Adapun yang bab kedua adalah fathu kasrin. Fathah dengan kasrah. Baik. Saya sebutkan atau saya bacakan terlebih dahulu wazannya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Baik. Kita lihat di sini tentu ada perbedaan ya. Meskipun sedikit. Perbedaannya ada pada yaitu fi'il amrnya ya. If'il, kalau yang bab sebelumnya uf'ul. Ya. Juga fi'lun nahinya, kalau yang bab 1 la taf'ul, ini la taf'il. Kemudian isim zaman makannya juga berbeda. Kalau di sini maf'alun, di sini maf'ilun. Thayyib. Itulah sedikit tentang perbedaan bab 2 dengan bab 1. Thayyib. Sekarang kita lanjutkan ke baris ke-1 ini. Kita lihat tanda petik ini artinya sama dengan di atas. Sahihun, yaitu fi'ilnya fi'il yang sahih. Sahih itu sehat, tidak ada cacat dan kekurangan atau penyakit. Nah, contohnya di sini adalah doroba yadribu. Doroba yadribu. Pertanyaannya, kenapa doroba yadribu tidak masuk ke bab 1 umpamanya begitu? Tidak masuk wazan fa'ala yaf'ulu. Jawabannya, ya, karena memang fi'il madhi dan mudhari'nya ya dari sananya begitu sudah jadi ya. Fi'il madhinya daraba, fi'il mudhari'nya yadribu. Enggak ada tuh yang namanya daraba yadrubu gitu. Seumpamanya yadrubu gitu, maka otomatis itu masuk ke
bab yang satu ini. Tasrifnya tinggal mengikuti sampai akhir. Taib. Begitu ya. Mengapa doroba yadribu masuk ke bab yang kedua ini? Fathu kasrin, karena memang sudah sejak awalnya kata ini muncul sudah demikian polanya. Kita kembali ke doroba yadribu. Daraba yadribu darban wa madaraban fahuwa daribun wa dhaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Ya. Sedikit murojaah kita tentang status dari wazan-wazan ini. Ini fi'il madhi alias kata kerja lampau. Yadribu fi'il mudhari' kata kerja sedang. Darban ini masdar alias gerund. Madraban ini juga masdar, hanya saja ketambahan huruf mim di depannya, maka disebut dengan masdar mimi. Masdarun mimiyun. Masdar yang ada huruf mimnya. Bahwa daribun atau fa'ilun di sini adalah yaitu pelaku, subjek. Sedangkan maf'ulun adalah objek atau yang dikenai pekerjaan. If'il, kerjakanlah. Fi'il amr di sini kata perintah. La taf'il, fi'lun nahi, kata larangan, jangan lakukan. Maf'ilun maf'ilun. Dua-duanya yaitu satunya adalah isim zaman dan satunya isim makan. Kata keterangan waktu dan keterangan tempat. Berikutnya mif'alun adalah ismul alah, yaitu kata alat. Kita terjemahkan. Doroba, telah memukul. Yadribu, sedang memukul. Dorban, pukulan. Wa madraban, sama. Ini juga artinya pukulan. Fahuwa daribun. Daribun berarti yaitu pemukul atau orang yang memukul. Madrubun, yang dipukul. Idrib, pukullah. La tadrib, jangan pukul. Madribun, madribun, tempat dan waktu pukul. Midrabun, alat pukul alias palu ya. Nah, palu dalam bahasa Arab disebut dengan midrabun. Taib. Sudah, itu untuk doroba yadribu. Apakah hanya doroba yadribu saja yang dalam kategori sahih? Enggak, banyak ya. Contohnya yang saya ingat saat ini adalah jalasa yajlisu. Nah, ketemu kan? Jalasa yajlisu, satu pola dia, fathu kasrin. Tinggal ditasrif sampai ke sini. Coba ya. Jalasa yajlisu jalsan wa majlasan fahuwa jalisun wa dhaka majlusun ijlis. La tajlis majlisun majlisun mijlasun. Nah, begitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke mudha'af. Lanjut ya, mudha'af. Mudha'af artinya sama dengan yang di sebelumnya, yaitu double alias bertasdid hurufnya. Farra, contohnya farra. Ini kan aslinya fa, ro sukun, ro-nya lagi harokat fathah. Gitu. Jadi ro-nya ini double. Itulah disebut dengan mudha'af. Bagaimana kalau yang double dalam bab ini? Kita lihat farra yafirru. Ya, kasroh tengahnya ya, tetap ya. Farra yafirru. Bukan farra yafurru. Tidak, itu bab yang sebelumnya. Contoh madda yamud, yamutu. Kembali ke sini lagi. Farra yafirru. Ya, farran wa mafarran fahuwa farrun wa dhaka mafrurun firra la tafirra mafirrun mafirun mifarrun. Ya. Terjemahannya, farra itu lari atau kabur ya. Telah kabur. Yafirru sedang kabur. Farron. Apa enaknya terjemahannya? Ya kabur gitu aja. Ya, kabur.
Paham ya? Ini saya ulangi lagi, bahwa masdar itu kata yang bebas waktu, alias tidak diketahui kapan kejadiannya sebagaimana fi'il madhi dan mudhari'. Kalau di sini jelas telah kabur, sudah selesai pekerjaannya. Yafirru sedang kabur, alias lagi berlangsung kejadiannya. Farron ini ya netral, nggak ada waktunya ya. Farran kabur, wa farran kabur juga. Fahuwa farrun, ya ini berarti orang yang kabur, orang yang melarikan diri. Wadhaka mafrurun, mafrur yang dijauhi, yang di ya. Nah, inilah kemudian ya, kadang ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, kadang belum kita temukan apa yang pas yang mewakili kata mafrurun. Tapi saya yakin teman-teman sudah bisa merasakan apa arti mafrurun itu sendiri. Jadi sesuatu yang dijadikan objek kabur, objek melarikan diri. Contoh, kematian itu adalah mafrurun, sesuatu yang orang nggak mau mendekati kematian. Nah, paham ya? Itu mafrurun. Sesuatu yang dijadikan objek kabur. Sesuatu yang dijadikan objek melarikan diri. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Terus, firra, yaitu kaburlah. La tafirra, jangan kabur. Mafirrun, waktu dan tempat kabur. Mifarrun, alat untuk kabur. Apa alatnya ya? Ya, nggak tahu. Semisal ada orang yang di penjara, dia gunakan suatu alat yang membuat dia bisa kabur, ya itulah disebut dengan mifar. Mungkin obeng, mungkin linggis, apalagi pokoknya yang dia masuk kategori dia bisa lolos dari penjara tersebut. Ya, maka alat tersebut dikatakan mifar. Itu untuk mudha'af. Nah, iya. Lanjutnya kita ke misalun wawi. Misalun wawi. Apa itu misalul wawi? Misal adalah penyakit yang ada di depan. Oke. Di sini teman-teman sudah oh iya. Kalau di bab 1 sudah pernah disebutkan apa itu penyakit ya. Penyakit itu atau illat dalam bahasa Arabnya adalah kata yang memang tidak sahih, tidak sehat, alias tidak normal ya. Nah, oke, yang perlu dicatat di sini misal itu adalah penyakit ada di depan. Depannya mana? Ini. Kalau ini ada 3 huruf, berarti yang paling depan itu yang di sini ya. Yang tengah ya ini, yang di ujung ya ini. Baik. Nah, penyakit di depan, penyakit di tengah, dan penyakit di ujung itu masing-masing punya istilah dalam kitab ini, dalam pembahasan shorof ini. Oke, kita kembali atau fokus ke misalun wawi. Misal tadi penyakit di depan. Lalu di sini disebut wawi. Apa maksudnya? Jadi begini, penyakitnya di depan berupa huruf wawu. Oke, sebelumnya pernah dijelaskan bahwa penyakit atau huruf illat dalam kata kerja itu ada 3. Apa saja? Alif, ya, wawu. Alif, ya, wawu. Disingkat ayu. Nah, ini wawu. Ya, kita lihat wa ada. Penyakitnya di depan. Berupa huruf wawu. Wa ada. Ya idu. Inilah kenapa disebut dengan penyakit. Karena hurufnya hilang. Hilang pada mudhari'nya. Gitu kan? Gak kayak normalnya begini.
Daraba yadribu. Normal, hurufnya lengkap. Tapi ini wawunya hilang. Ya. Wa'ada ya'idu. Itulah penyakit. Dan penyakitnya sekali lagi pada kata ini ada di depan. Wa'ada ya'idu 'idatan wa maw'idan fahuwa wa'idun wa dzaka maw'udun 'id la ta'id maw'idun mi'adun. Kita artikan. Wa'ada telah berjanji, ya'idu sedang berjanji, 'idatan. Nah, ini ada terjemahannya, yaitu perjanjian. Mau'idan juga perjanjian. Wa'idun berarti apa? Orang yang berjanji. Orang yang berjanji. Wadzaka mau'udun itu yang dijanjikan. Mau'udun, sesuatu yang dijanjikan. Iya. Id, berjanjilah. La ta'id, jangan berjanji. Mau'idun. Tempat dan waktu janji. Mi'adun, alat untuk janji. Wallahu alam. Apa alat untuk janji? Ya mungkin sekarang kita belum tergambar itu. Tapi suatu saat mungkin ada alat untuk janji. Ya. Perlu diketahui apa yang ada di sini itu memang kan secara kias. Kias itu ada rumusnya. Belum tentu juga bisa dipakai dalam apa? Dalam keseharian kita. Belum tentu juga, ya. Sebagian ada yang dipakai, misalkan midrop, itu palu jelas ya. Mifarrun, tadi yang sudah jelaskan. Mi'at, ya sudah, kita kalau belum dapat gambarannya ya nggak usah makso gitu ya. Yang penting kita tahu di sini mi'at adalah alat, karena ini semuanya isim alat. Sudah, itu untuk misalun wawi. Jadi kalau kita ketemu kata yang kayak gini modelnya, wa ada ya itu. Adakah yang lain? Ada. Wajaba yajibu. Wajaba yajibu itu sama. Ada wawu juga di depannya. Wajaba yajibu. Wajaba yajibu jibatan. Ya kan? Wa maujiban. Fahuwa wajibun. Wadhaka maujubun. Jib la tajib. Maujibun mijabun. Satu pola dia. Apa wajaba? Telah mewajibkan. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang ke misalun ya'i. Misal tadi sudah dijelaskan, sekarang ya'i. Berarti huruf atau penyakitnya adalah huruf ya. Penyakitnya berupa huruf ya. Lihat. Yasara yaisiru. Yaitu penyakitnya di depan berupa huruf ya. Yasara yaisiru. Begitu. Ini. Yasara yaisiru yusron wa maisaron fahuwa yasirun wa dhaka maisurun. Aisir la taisir maisirun misarun. Misarun. Taib. Apa artinya? Yasara yaisiru. Yasara itu mudah. Telah mudah. Yaisiru sedang mudah. Yusron, kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Itu kemudahan. Maisar juga kemudahan. Bahwa yasirun, orang yang mudah. Maisurun yang dimudahkan. Aisir mudahkanlah. La taisir jangan mudahkan. Maisirun, tempat dan waktu mudah. Misarun, alat mudah. Ya. Sekali lagi jangan bingung masalah kok nggak logis ya. Saya ketemu soalnya orang yang dia eksak banget jurusan pendidikan di eksak. Ketika dia belajar bahasa Arab sorof ini, itu luar biasa. Di awal-awal dia kurang bisa menerima. Kok bisa begini, kok bisa begitu? Ya, pelan-pelan. Akhirnya dia paham, oh ya ternyata ya begitulah bahasa ya. Nggak kayak matematika umpamanya. 4 tambah 4 harus 8. Nggak bisa
Nggak bisa lain jawaban itu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita ke ajwaf. Ajwaf artinya tengah. Penyakitnya ada di tengah. Penyakit di tengah. Terus titik dua tanda petik ini maksudnya sama dengan di atas. Ajwafu ya'i. Berarti huruf tengah penyakit berupa huruf ya. Contoh, sara yasiruh tuh. Tengahnya menjadi huruf ya. Jadi kita ngelihatnya di mudhari'nya, bukan di madinya. Madinya bentuknya alif ya. Enggak, lihatnya di mudhari'nya. Kenapa? Karena di mudhari'nya itulah kelihatan perubahannya gitu. Belum tentu di madinya itu kelihatan perubahan. Nah, jadi dilihat di mudhari'nya. Sara yasiru. Sayran wa masiratan fahuwa sairun wa dhaka masirun sir la tasir masirun masirun misyarun. Kita artikan ya, saro itu berjalan. Yasiru, ulangi. Saro telah berjalan, yasiru sedang berjalan, sayron perjalanan. Sair. Iya. Wa masirah juga perjalanan. Sairun orang yang melakukan perjalanan atau sesuatu yang berjalan. Pejalan. Masirun yang dijalani. Maksudnya ya objek jalan. Misalkan ada jalan setapak, yaitu namanya masir. Ya, itu masirun namanya. Aspal itu juga masir. Tol, masir. Apalagi makadam, masir juga. Apa makadam? Ya jalannya jelek. Sir. Berjalanlah, la tasir jangan jalan, masirun tempat dan waktu jalan, misyarun alat jalan. Lanjut naqis. Naqis di sini penyakitnya di ujung. Nah, penyakitnya di ujung. Tanda petik berarti sama dengan di atas. Penyakit di ujung berupa huruf ya. Saro, yasri, sirayatan wa masran fahuwa sarin wadaka masriyun isri la tasri masran masran misran. Ya. Saro yasri. Saro itu artinya telah pergi. Yasri sedang pergi, siroyah kepergian, masron kepergian. Sarin orang yang pergi, wadaka masriyun yang ditinggal pergi. Istri pergilah, la tasri jangan pergi, masron tempat dan waktu pergi, misron alat untuk pergi. Iya. Saro yasri. Wallahu alam, apa bedanya dengan dhahaba? Mudah-mudahan suatu saat kita coba cari. Saro di sini pergi. Pergi dalam arti berjalan ya. Seperti ada sebuah syair dikatakan. Kama sarul badru fi dajim minadh dhalami. Sebagaimana bulan purnama itu pergi di suatu malam yang sangat gelap. Baik. Wallahu alam, nanti kita coba cari ya apa perbedaan dengan dhahaba. Sudah kita tinggalkan nakis, sekarang lafif mafruqun. Lafifun mafruqun. Lafif. Lafif itu secara bahasa artinya lipatan, lipat, lafa, yaitu melipat. Adapun mafruqun itu terpisah. Penyakitnya ada 2 huruf. Penyakitnya 2 huruf dan itu terpisah. Contoh, waqa, yaqi. Mana penyakitnya? Wawu. Terus dipisah dengan qaf, lalu setelahnya ada yaitu ya. Waqa, yaqi.
Di wawu dan ya penyakitnya. Lihat mudhari'nya ya. Yaqi. Waqa yaqi. Ini penyakitnya. Terpisah. Berarti lihat. Yang namanya penyakit itu pasti akan hilang pada suatu keadaan. Waqa yaqi wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin wa dhaka mauqiyun qila taqi mauqan miqan. Waqa telah menjaga, yaqi sedang menjaga, wiqayah penjagaan, mauqan penjagaan, waqin yang menjaga, mauqiyun yang dijaga, qi jagalah. Nah, qi jagalah. Hilang wawu sama ya-nya ya. Nah, itu penyakit. La taqi jangan jaga, mauqan tempat dan waktu jaga, miqan alat untuk menjaga. Baik, jelas ya? Selanjutnya ada lafif makrun. Lafif lipatan makrun artinya sekarang tidak terpisah alias dempet. Dari kata qarin, nempel, dekat. Contohnya syawa. Perhatikan wawu dan yaitu ya di sini. Wawu dan ya. Syawa yashwi syayyan wa mashwan fawa syawin wa dhaka mashwiyun ishwi la tashwi mashwan mishwan. Syawa itu artinya memanggang. Syawa memanggang, telah memanggang, yaswi sedang memanggang, syayyan. Tuh, wawunya hilang. Syayyan, panggangan, mashwan, panggangan, syawin yang memanggang, mashwiyun yang dipanggang. Tuh. Bahasa Arabnya daging panggang, laham mashwi, daging panggang, steak. Ya. Iswi pangganglah, la taswi jangan panggang, mashwan waktu dan tempat panggang, miswan alat panggang. Nah, kalau ini tergambar kita miswan alat panggang, ya alat panggang itu, panggang yang biasa kita. Kurang 3, kita habiskan ya bab 2 ini. Berikutnya mahmuzun fa. Mahmuz itu artinya terhamzahkan, fa. Fa artinya huruf fa. Fa itu berarti yang di depan. Coba ke wazannya, ya inilah fa. Huruf fa, kan ada fa ain lam. Berarti huruf fa-nya alias di depannya itu hamzah. Itulah mahmuzun fa. Contohnya, adamah ya'dimu adaman wa ma'daman fawa adimun wa dhaka ma'dumun idim la ta'dim ma'dimun mi'damun. Itu ya. Adama itu artinya ya lauk pauk. Lauk pauk adama. Telah membuat lauk pauk. Ya'dimu sedang membuat lauk pauk. Adaman ya, pembuatan lauk pauk. Ma'daman juga sama. Adimun orang yang membuat lauk pauk. Ma'dumun yang dijadikan lauk pauk. Idim buatlah lauk pauk. La ta'dim jangan buat lauk pauk. Ma'dimun tempat dan waktu buat lauk pauk. Mi'damun alat untuk buat lauk pauk. Baik. Lanjut. Sekarang mahmuzu ainin. Mahmuz terhamzahkan ainnya berarti yang tengahnya. Contoh wa ada yaidu wa dan wa mau'idan fa wa wa'idun wa dzaka mau'udun id la ta'id mau'idun mi'adun. Baik. Baik. Untuk wa'ada artinya mengubur hidup-hidup. Wa'ada telah mengubur hidup-hidup. Yaitu sedang mengubur hidup-hidup. Wa'dan penguburan hidup-hidup. Mau'idan sama juga. Wa'idun orang yang mengubur hidup-hidup. Terus mau'udun yang dikubur hidup-hidup. Id kuburlah hidup-hidup. La ta'id jangan kubur hidup-hidup. Mau'idun tempat dan waktu kubur hidup-hidup. Mi'adun tempat mengubur hidup-hidup. Alat untuk mengubur hidup-hidup. Terakhir mahmuzul lam yaitu terhamzahkan huruf terakhirnya. Fa'a yafi'u.
Ulangi, fa'a yafi'u fai'atan wa mafi'an fahuwa fa'in wa dzaka mafi'un fi. La tafi mafi'un mifa'un. Fa'a itu artinya telah merampas harta. Harta fai. Apa harta fai? Harta fai itu rampasan perang tanpa peperangan. Lawannya ghanimah. Ghanimah itu harta yang didapat setelah berperang, kalau fai itu tidak. Fa'a telah, jadi terjemahannya telah merampas harta perang gitu aja. Yafi'u, gini aja. Fa'a telah mengambil harta fai. Yafi'u sedang mengambil harta fai. Fi'ah, harta fai itu sendiri. Mafi juga sama. Fa'in orang yang mengambil harta fai. Wadaka mafi'un yang diambil fai'nya. Fi, ambillah. Harta fai itu, la tafi, jangan ambil. Mafi'un, waktu tempat ambil fai. Mifa'un, alat untuk mengambil fai. Baik. Nah, saya simpulkan yang paling kita harus tekankan untuk dihafal adalah yang sahih. Kenapa? Karena yang sahih ini lebih banyak daripada yang selain sahih. Maka jangan sampai kemudian tidak hafal yang ini. Daraba yadribu darban wa madraban fa huwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun midrabun. Ya, dengan wazan yang ini ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Nah, demikian dulu insyaallah penjelasan tentang bab yang kedua. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu untuk bab yang ketiga. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.